Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Al-Baihaqi, biasa dipanggil Opik, bisa dipanggil Al, bisa dipanggil Baihaqi. Tapi itu seterah kalian semua ya. Saya dari program studi PAI Fakultas Agama Islam. Saya dari kelas 1C. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian wahyu. Jadi di dalam wahyu itu ada beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan. Ya, jadi pertama, wahyu menurut lugot itu adalah isyarat yang sangat cepat. Jadi isyarat yang sangat cepat, surat, tulisan, dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Nah, itu dinamakan wahyu menurut lugot. Dalam Al-Quran, wahyu digunakan dalam beberapa pengertian seperti di dalam surat Maryam. Wahyu yang dimaksud dalam surat Maryam itu yaitu isyarat, dan ada lagi di dalam surat Al-Qasas ayat 28. Wahyu yang dimaksud dalam surat Al-Qasas itu yaitu ilham yang diberikan kepada manusia. Nah, itu pengertian wahyu secara lugot. Kalau secara istilahnya, pengetahuan yang diperoleh seseorang dan diyakini pengetahuan itu datang dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui perantara suara ataupun tanpa suara maupun tanpa perantara. Jadi definisi dan makna wahyu yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pemberitahuan Allah kepada nabi-nabi berlainan dengan pengertian bahasanya. Jadi berlainan antara lugot dan istilah gitu. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa wahyu tidak sama dengan ilham. Kasyaf, apa itu kasyaf? Kasyaf itu penglihatan batin. Nah, gitu. Perasaan dalam jiwa dan sebagainya. Seperti mana yang dicantumkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura. Maaf ya, saya tidak apa. Maaf Pak. Izinkan saya membacakan surat Asy-Syuranya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyun aw min wadha'i ijab. أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم صدق الله العظيم. Nah, berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa wahyu yang dikaruniakan Allah kepada manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, pewahyuan. Yang kedua, wahyu yang yang melalui perantara mendengar suara dari belakang tirai atau hijab. Yang ketiga, perantara malaikat yang membawa wahyu. Dalam artian yang membawa wahyu itu malaikat Jibril. Pewahyuan yang cara pertama yaitu dalam hal ini, wahyu adalah kebenaran yang disampaikan ke dalam kalbu atau jiwa manusia. Tanpa terlebih dahulu timbul pikiran atau mukodimah kebenaran. Sesuatu yang terang benderang bagi yang bersangkutan. Wahyu dalam arti ini tidaklah sama dengan ilham ya. Juga berbeda dengan hasil. Nah, hasil meditasi karena merupakan kebenaran yang tidak mengandung keraguan. Wahyu jenis inilah yang terkait erat dengan para nabi. Setelah menerima wahyu, para nabi mempunyai kepercayaan yang sangat penuh bahwa yang diterimanya berasal dari Allah. Contoh wahyu serupa adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim mengenai masalah tentang penyembelihan putranya. Nah, gitu. Kan itu Nabi Ibrahim mendapat wahyu tentang bahwasanya di dalam mimpi Kanjeng Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Pas akan menyembelih anaknya itu Allah gantilah
Nabi Ismail itu dengan dabbah, domba. Nah, itu. Mungkin secara singkat saja ya, jangan kebanyakan. Terus, pewahyuan yang cara kedua yaitu disampaikan dari belakang tirai atau hijab. Jadi, kalau menurut ulama-ulama mah disebutnya itu miwaro hijab. Nah, yang tadi dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 42. Nah, itu. Yakni kalam Allah disampaikan olehnya kepada seseorang nabi dari belakang hijab atau tabir. Seperti ketika Allah memanggil Nabi Musa dari belakang sebuah pohon. Dan Nabi Musa mendengar panggilan Allah itu atau wahyu yang disampaikan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Terus, pewahyuan yang cara ketiga yaitu yakni pekabaran dari Tuhan disampaikan Allah kepada seseorang melalui utusan. Dalam artian utusan tersebut yaitu malaikat Jibril ya. Dengan kata-kata yang diucapkan. Jadi maknanya itu dari Allah dan lafaznya juga dari Allah. Jadi malaikat Jibril itu hanya menyampaikan, bukan model hadis nabawiyah. Kan kalau hadis nabawiyah itu lafaznya dari Kanjeng Nabi, maknanya dari Allah. Bukan gitu ya. Kalau secara penurunan wahyu itu malaikat Jibril menurunkan wahyu yang langsung diberikan oleh Allah itu lafaz maupun maknanya itu langsung dari Allah ya. Cara ini merupakan bentuk wahyu yang paling tinggi. Pemberian wahyu dengan cara ini hanya terbatas bagi para rasul, yaitu orang yang ditugaskan mengemban risalah Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Berbeda dengan bentuk pertama wahyu, bentuk ketiga tidak sekedar konseptual, tetapi sudah dibungkus oleh kata-kata atau dibungkus oleh kalam. Kalam tuh seperti, kalam itu omongan. Kalau bahasa Arabnya itu kan omongan itu kalam. Nah, jadi bisa disebut kalam. Nah, inilah yang biasa disebut wahyu. Nah, jadi ada 3 macam ya cara penyampaian wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Yang pertama itu ada di dalam surat Asy-Syaffat ayat 37. Izinkan saya membacakannya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ra'a fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya batif'al ma tu'mar. Ya batif'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Nah, itu. Jadi Allah mencampakkan pengetahuan ke dalam jiwa Nabi tanpa melalui perantara malaikat-malaikat. Contoh wahyu jenis adalah sejenis yang diturunkan melalui mimpi yang benar tepat, seperti mimpinya Kanjeng Nabi Ibrahim yang disuruh oleh Allah untuk menyembelih putranya. Jadi menyembelih putranya. Lanjut aja ya. Saya lupa. Maaf. Afwan. Namanya juga manusia ya Ustaz. Punten. Untuk yang kedua, cara penurunan wahyu yang kedua yaitu ada dalam surat At-Toha ayat 11 sampai 13. Izinkan membaca. Falamma tahanu ya Musa inni ana rabbuka fahla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Sadaqallahul azim. Nah, Allah mendengar suara
dari balik tabir seperti yang dialami oleh Kanjeng Nabi Musa alaihissalam ketika menerima pengangkatan kenabiannya, dan juga pernah dialami Nabi Muhammad SAW. Nah, itu jadi bahwasanya surat At-Toha itu menjelaskan proses penurunan wahyu Nabi itu ada caranya seperti Nabi Musa. Nah, apa caranya? Yaitu melalui suara. Jadi suara itu suara yang dibalik apa ya suara? Pokoknya suara di balik tabir. Nah, yang ketiga melalui utusan. Ya, ini melalui perantara malaikat Jibril. Hal ini ada dua macam cara, yakni Nabi dapat melihat malaikat Jibril langsung, dan yang kedua itu Nabi tidak melihat malaikat Jibril, jadi hanya suaranya saja, tidak dengan rupanya gitu. Jadi ada di hadis Arba'in, hadis kedua itu menjelaskan bahwasanya Nabi pernah bertemu dengan seseorang, yakni seseorang itu menanyakan, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Nah, itu orang tersebut ciri-cirinya yaitu berambut hitam, tinggi, menggunakan baju putih, jubah, orangnya ganteng. Nah, itu. Jadi bahwasanya itu tuh malaikat Jibril, bukan orang lain. Jadi itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ada di kitab Arba'in hadis yang kedua. Kalau kalian tidak hafal gitu, kalau kalian tidak punya kitabnya, insya Allah kalau ingin menanyakan kitabnya saya punya. Ya, untuk yang kedua mungkin jenis-jenis wahyu. Bukan jenis yang dialami Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Menurut beberapa riwayat yang telah kami telaah gitu, yang telah saya lihat lah, wahyu Allah yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu mimpi yang benar. Yang kedua melalui malaikat Jibril, yaitu yang menghembuskan wahyu ke dalam jiwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad bagaikan gemerincik suara lonceng atau suara lebah dengan teramat kencang. Terus yang keempat, Jibril menyampaikan wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan menjelma sebagai seorang manusia. Nah, yang keenam, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam bentuk yang asli. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang diberikan Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, untuk yang ketujuh yaitu Allah berbicara kepada Nabi secara langsung tanpa melalui pelantara malaikat Jibril pada malam Mi'raj. Nah, yang terakhir, Allah mencampakkan wahyu ke dalam jiwa Nabi Muhammad SAW secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Nah, sekian mungkin dari saya. Apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah. Apabila ada salahnya itu semata-mata dari diri saya pribadi. Mohon maaf bila ada banyak kekurangannya dalam segi pembahasannya, dalam segi tadi baca Qur'annya, mohon maaf karena di sini saya masih belajar, bukan mengajar. Maafkan saya apabila ada kurangnya, mungkin boleh dikonsultasi kepada saya. Kurangnya di mana, ininya di mana, mohon bilang kepada saya nggak bakalan marah. Karena mungkin namanya juga manusia gitu ya. Tidak luput yang namanya lupa dan dosa. Karena sahur Kanjeng Nabi, al insanu mahalul koto wal insyan. Manusia itu tempatnya lupa dan dosa. Nah gitu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak.